A few moments later. One eternity later. 3 days later. 12 seconds later. 3:28 a.m. 3 weeks later. Many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tomorrow. Tomorrow for sure. Eventually. Halo, perkenalkan nama saya Doni Alvanza Putra Aryona, NIM 050 10 42 40 95. Saya dari kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjadi narasumber dan saya akan diwawancara oleh teman saya tentang materi usul fikih. Halo Haji, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana? Nah, ini saya masih bingung dengan materi perkuliahan kemarin tentang usul fikih, materi mata kuliah usul fikih, di mana penjelasan sampean tentang istihsan. Nah, apa pengertian istihsan menurut hukum Islam? Baik. Istihsan adalah metode ijtihad di mana seorang mujtahid meninggalkan suatu hukum qiyas atau analogi yang membawa pada hasil yang berlebihan atau tidak adil. Kemudian berpindah kepada hukum lain yang lebih kuat dalilnya atau lebih sesuai dengan kemaslahatan umat. Oke. Terus bagaimana Mas dengan definisi istihsan ini menurut para ulama? Baik. Definisi istihsan menurut para ulama yaitu menurut Ibnu Rashid, istihsan adalah meninggalkan qiyas yang membawa hukum berlebih-lebihan dan berpindah ke hukum lain yang merupakan pengecualian. Terus apa saja macam-macam istihsan dalam Islam? Macam-macam istihsan dalam Islam itu ada 3 macamnya. Yang pertama yaitu istihsan perpindahan dari qiyas zahir atau nyata ke qiyas kafi atau samar. Yang kedua, istihsan perpindahan dari nas am atau dalil umum ke nas khas atau dalil khusus. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu istihsan perpindahan dari hukum kulli atau umum ke hukum juz'i atau khusus. Terus apa fungsi istihsan ini dalam penerapan hukum Islam? Fungsi istihsan ya. Fungsi istihsan dalam penerapan hukum Islam yaitu berfungsi untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan dalam penerapan hukum Islam. Ketika hukum umum atau qiyas menghasilkan ketidakadilan atau tidak sesuai dengan kondisi khusus, istihsan digunakan untuk menetapkan hukum yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan maslahat umat. Terus bagaimana cara menetapkan hukum dengan istihsan? Cara menetapkan hukum dengan istihsan yaitu ditetapkan dengan meninggalkan qiyas yang sudah ada karena terdapat dalil lain yang lebih kuat baik dari Al-Quran, hadis atau ijma. Istihsan dilakukan dengan mempertimbangkan dalil yang lebih spesifik atau kondisi khusus yang mengharuskan pengecualian dari hukum umum. Terus apa saja contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam sistem perbankan modern yang menggunakan prinsip yang berbeda dari riba yang dilarang secara umum dalam Islam. Terus apa dasar hukum yang menjadi sandaran istihsan? Dasar hukum ya, istihsan harus didasarkan pada dalil syara yang kuat yaitu Al-Quran, hadis, ijma atau qiyas. Istihsan bukan sekedar pendapat pribadi tanpa dalil, melainkan perpindahan hukum yang didukung oleh dalil yang lebih kuat atau pengecualian khusus yang diakui dalam syariat. Oke, baik, cukup menjawab Mas. Terima kasih atas pengulangan dari materi kemarin tentang penjelasan materi kemarin. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih ya Mas. Terima kasih. Baik. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan tentang materi istihsan ya.
Istihsan merupakan salah satu metode ijtihad dalam hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum dengan cara meninggalkan kias yang menghasilkan ketidakadilan atau tidak sesuai kondisi. Kemudian memilih hukum lain yang lebih tepat berdasarkan dalil yang lebih kuat atau kemaslahatan umat. Istilah istihsan berfungsi sebagai alat untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam penerapan syariat, terutama dalam kasus-kasus yang memerlukan pengecualian dari kaidah umum. Meski mendapat kritik dari sebagian ulama seperti Imam Syafi'i yang menganggap istihsan kurang berdasar pada nas, istihsan tetap menjadi metode penting dalam fikih, terutama di kalangan mazhab Hanafi. Secara keseluruhan, istihsan menunjukkan fleksibilitas dan dinamika hukum Islam dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan umat dan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Cukup ya untuk materi saat ini yang bisa saya jelaskan tentang materi istihsan. Apabila ada tutur kata yang kurang atau tidak sopan dan tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.